Dan saya berprasangka baik, yang hadir di sini insya Allah hadir di sana. Yang hadir di sini insya Allah orang-orang yang Allah giring menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang yakin sama Al-Quran, menjadi orang yakin sama hadisnya Rasulullah SAW, dan menjadi orang yang bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sangat berprasangka baik. Kenapa? Karena sudah ribuan orang yang datang ke sini, ya tadi tuh, jualan gorengan bisa berangkat, Pak Becak bisa berangkat, dan sebagainya. Dan tanpa izinnya Allah, kita tidak mungkin bisa hadir di sini. Ini sudah pertolongannya Allah. Maka step berikutnya jangan jaga terus. Jangan geser. Karena kalau geser, tertunda lagi. Tangan kanan diangkat, tempel pundak sebelahnya. Ya, nyuwun sewu, ikuti kata-kata saya, sahabatku. Ayo jadi ya ayyuhal ladina amanu. Itu tugas kita. Nih. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda harus segera umroh? Ini enggak keluar. Ada soundnya. Itu pertanyaannya. Kenapa Anda harus segera umroh? Nih. Yang pertama, kalau Anda berangkat umroh, itu Anda mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini seringkali memandang sesuatu yang kelihatan doang, gitu ya. Sesuatu yang kelihatan doang. Kita bahagianya dengan sesuatu yang secara fisik doang. Padahal ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Sesuatu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu adalah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru tadi, saya punya cerita, beliau pernah pada suatu ketika, ya, pada suatu ketika itu beliau batin, gitu, kepingin nasi kebuli, yang lauknya adalah kambing. Pingin itu beliau. Paginya batin, kemudian maghrib ada orang ketok pintu. Tok 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 tok, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika dibuka, persis seperti apa yang dibatin, datang nasi kebuli. Kira-kira saya tanya ke jenengan, kalau jenengan batin pagi kayak saya, batin sarung BHS 10 hari dikasih Allah sarung, jenengan bahagia atau boten? Pagi batin nasi kebuli, sore dikabulkan sama Allah, bagian atau boten? Guru saya nangis. Beliau nasi kebuli datang di rumah, beliau nangis. Nangis seseduh-seduhnya, senangis-nangisnya. Santri-santrinya bingung. Syekh, ada apa? Gitu. Beliau bilang, tadi pagi saya pengen nasi kebuli. Dan sore ini dikirim sama Allah. Santri, levelnya santri, pikirannya terbatas, informasinya terbatas. Santri-santrinya bilang apa? Bukankah ini hal yang membahagiakan? Kenapa engkau menangis? Kata beliau gini, seandainya hari ini saya tahu bahwa Allah akan mengabulkan doa saya tidak minta nasi kebuli, tapi saya minta ampunannya Allah. Beda level, Pak. Kita sama cucunya Nabi beda level. Jadi ketika beliau menjelaskan seperti itu, gantian kami yang nangis. Kita ini terlalu senang dengan Allah berikan dunia. Dikabulkan ini itu yang kelihatan mata kita senang. Tapi kalau kelasnya ulama, kalau dikabulkan nangis, Pak. Kenapa? Seandainya kita tahu, maka kita akan minta ampunannya Allah. Dan kemarin ketika saya dapat PHS, seketika saya senang, seketika saya kabarkan ke Mbak Ira makasih, kemarin udah digojolokin, PHS-nya datang. Seketika saya ingat ini, Pak. Seketika senang, seketika jadinya, seandainya saya tahu, ya Allah, engkau kabulkan ini sarung, saya minta maaf aja lah, ya minta ampun aja padamu. Jadi dirasa gak ada bedanya kualitasnya kita sama kualitasnya para ulama. Dan kalau kita umroh biasanya
kita mikirnya kehilangan uang. Padahal apa? Kata Rasulullah SAW dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, ikutkanlah umroh pada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Kalau kita levelnya ya ayuhan nas, kita melihat dosa-dosa yang dihapuskan ini sepele. Kenapa? Karena nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dinikmatin. Tapi kalau kita sudah jadi ya ayyuhalladzina aman, kita akan jadi orang yang sangat menghargai bahwa pengampunan dosa itu lebih baik. Karena di kehidupan abad dan abada, jenengan mau setiap hari disiksa atau setiap hari dibahagiakan? Jenengan mau bahagia sementara di dunia atau bahagia selamanya di akhirat? Makanya yang kita perlukan yang pertama sebenarnya adalah ini, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menariknya adalah selain ampunan adalah menghilangkan kemiskinan. Siapa yang uangnya masih pas-pasan bilang katakan? Kira-kira yang lebih butuh berangkat, yang sudah uangnya banyak atau pas-pasan? Yang butuh berangkat? Yang pas-pasan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, umroh itu menghilangkan kemiskinan. Kenapa saya jual tanah buat berangkat umroh? Karena saya nggak punya duit. Gitu. Tapi kata Abi saya, bukan tanahmu yang berangkatin adalah Allah. Ketika ya ayyuhalladzina amanu ternyata dibayarin malah sama orang. Gitu. Tanyanya masih utuh. Gitu. Dan saya nguji di situ. Benar-benar menguji, benar-benar membuktikan. Gitu, benar-benar membuktikan. Kenapa? Karena para nabi juga melakukan metode itu. Jadi juga boleh kalau pakai metode itu. Jadi Nabi Ibrahim pernah kepingin melihat Allah bukan ragu tapi agar lebih yakin. Kata Allah apa? Kamu sembelih burung merpati, kemudian kamu potong-potong tubuhnya, pencarkanlah bagian-bagian tubuhnya, kemudian dia akan kembali dalam keadaan yang utuh. Dan saya ngetes, ya Allah, saya ingin menjadi ya ayyuhalladzina amanu untuk bahwa yang berangkat adalah Engkau. Terus jual tanah itu kata Abi saya apa? Yang berangkatkan Allah bukan tanah. Akhirnya berangkat gratis. Kemarin teman-teman euforia berangkat Juli, kemudian ada berangkat Agustus. Saya bilang, ya Allah, saya mau berangkat Agustus lagi. Saya mau jual tanah lagi ya Allah. Saya mau jual tanah lagi. Kira-kira tanahnya kejual mboten? Mboten. Besok Agustus berangkat lagi. Dikasih lagi sama Allah. Purno mboten jangan kayak gitu. Purno mboten. Tinggal jadi ya ayo lagi. Aman. Caranya apa? Stop. Pakai pikiran. Matanya bukan mata duit, pikirannya bukan pikiran duit, hatinya bukan khawatir tentang duit. Matanya ini matanya Allah, pikirannya Allah, hatinya Allah. Kalau diundang sama orang gini, Mas umroh yuk. Ya Allah, terima kasih undanganmu gitu di batinnya. Jangan dijawab, kalau duit, jangan dijawab gitu. Di batin, ya Allah, terima kasih undanganmu. Nanti ada step berikutnya, ya Allah, terima kasih sudah di step ini. Ya Allah, sudah terima kasih sudah di ruangan ini. Gitu terus dijaga, sehingga kalau itu dijaga, berangkat. Kalau berangkat, insya Allah mendapatkan yang pertama. Paling penting adalah dosa-dosa. Kalau jenazah sudah di level seperti yang guru saya tadi, ketika doa sekecap dikabulkan, kemudian menangis, karena apa? Karena tahu ada yang lebih penting. Itu nanti level jenengan naik lagi derajat. Pernah dengar mboten kalau istighfar itu memperbanyak rezeki? Pernah ya? Ya di Quran surat Nuh itu apa? Astagfirullahaladzim innahu kana ghafaro. Dulu ketika saya Yohanes nggak masuk di akal. Apa korelasinya antara istighfar dengan kekayaan?
Tapi ketika sudah belajar, geser di ayyuhalladzina amanu, sekarang mulai paham. Kenapa? Karena ketika sudah dapat ampunannya Allah, sudah jadi kekasihnya Allah, apapun yang kita minta pasti dikasih. Pasti dikasih. Itu yang pertama. Jadi penting buat ampunannya Allah. Penting buat ampunannya Allah. Nomor dua, ya, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika di sana rahmatnya Allah itu turun setiap hari 120 rahmat di Baitullah. Jenengan kalau ke sana kalau capek ya, jenengan nggak ibadah, ada satu ibadah yang enak, gampang dan dapat rahmatnya banyak. Ngapain? Cuman memandang Ka'bah. Jadi daripada misalnya di sana ke pasar, yang mending ke Ka'bah. Jenengan hidup itu pengen soro atau pengen enak? Pengen soro atau pengen enak? Gampang, tinggal ya ayyuhalladzina nurut aja sama Allah. Setiap hari semalam Allah menurunkan 120 rahmat di atas Baitullah. 60 rahmat untuk yang melakukan tawaf, 40 untuk melakukan yang sholat. Dan kalau capek jenengan duduk doang, mandang Ka'bah doang dapat 20 rahmat. Dan saya ngalamin hal-hal kayak gitu. Kira-kira jenengan pengen dengerin kisah saya doang atau jenengan pengen ngalamin? Pengen dapat inspirasi aja atau pengen menjalani? Pengen dapat cerita-cerita aja atau pengen jadi pelaku? Tangan kanan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba urun ya Allah menjalani menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Perasaan jenengan tadi pagi sama hari ini feel good yang mana? Ini ciri-ciri iman Anda jadi naik. Iman itu yazid wa yanqus. Kalau iman lagi naik, enak nih. Jangan boleh ngetes sekarang, jangan boleh batin sekarang minta apa. Dan boleh jenengan tes. Kalau ini benar-benar lagi puncak, pulang dapat sesuatu. Kalau belum puncak bisa jadi berjalan. Nggak tahu seminggu lagi, nggak tahu 2 minggu lagi, nggak tahu sebulan lagi. Kemudian yang ketiga adalah mendapat pahala yang begitu besar. Umatnya Rasulullah SAW ini umat yang dirindukan oleh para nabi. Para nabi itu iri dengan kita. Bahkan Nabi Musa itu ketika ditanya, apa yang ingin kau, ketika ada sesuatu yang ingin kau sesali apa gitu. Yang disesali Nabi Musa adalah, seandainya aku bisa meminta, aku akan meminta jadi umatnya Muhammad. Nah kita ini sudah jadi umatnya Nabi Muhammad loh. Tapi kita seringkali geser, balik lagi ke hayuan nas. Padahal tugas kita adalah ya ayyuhalladzina amanu. Gitu. Kira-kira seandainya Mbak, kalau Pak Prabowo ngasih jenengan ballpoint, Mbak, ballpoint, harganya 1.500 rupiah, yang dikasih Pak Prabowo. Kira-kira bagi jenengan berharga nomor? Kenapa berharga? Karena yang ngasih presiden. Pasti disimpan sama Mbak E. Pasti dipamerkan. Dari Pak Prabowo, dari Pak Prabowo dipamerkan. Kenapa? Karena yang ngasih, bukan karena barangnya. Pertanyaannya, setiap hari itu kita dikasih sama Allah nafas. Berharga apa kan? Berharga apa mboten? Kira-kira ketika kita dikasih sama nafas sama Allah ini, kita, alhamdulillah ya Allah, kok beri nafas hari ini. Kira-kira kita gitu, atau bangun tidur, aduh cicilan listrik. Aduh,
Kira-kira yang mana? Alhamdulillah. Kira-kira ketika di dompet jenengan masih ada uang 5.000 dari Allah, yang jenengan pandang mestinya 5.000-nya atau Allahnya yang ngasih? Temenan ta? Yakin? Yakin? Kalau di rekening jenengan ada 1 juta, jenengan fokus hanya 1 juta atau jenengan fokus terima kasih ya Allah karena Engkau yang ngasih ya Allah gitu. Kira-kira yang mana? Ya mestinya yang tadi itu, yang mensyukuri nikmatnya Allah berlipat-lipat gitu. Dasan ya. Mohon izin thalabul ilmi kita ambil rukshohnya Allah. Kita selesaikan thalabul ilminya dulu baru sholat. Sepakat ya? Nah ini jadi untuk yang kecil saja bullpoint yang nggak ada harganya, kalau yang ngasih Pak Prabowo kita jadi merasa itu berharga. Nah rezeki untuk kita ini mestinya kita lebih merasa berharga lagi karena yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang besar. Kalau yang kecil aja kita syukuri, kita bahagia, kita terima, kita banggakan, apalagi yang besar. Kira-kira Mbak, kalau Pak Prabowo kemudian bilang gini, Mbak tak kasih bullpoint, Mbak kalau mau 1 miliar datang ke istana, kira-kira Mbak berangkat atau enggak Mbak? Berangkat atau Mbak? Berangkat. Kalau kita di Indonesia sama Allah dikasih rezeki 1 juta, dikasih rezeki 2 juta, dikasih anak yang soleh, dikasih pasangan yang baik, ya kemudian dikasih makbul doa di antara waktu azan dan iqomah, kemudian dikasih waktu ijabah di waktu asar di hari Jumat. Ketika ini semua kita terima dan kita mau sama Allah, kemudian Allah bilang, kalau mau yang gede, berangkat. Kira-kira jenengan milih step di sini atau berangkat? Jenengan mau dapat pulpen aja atau dapat 1 M? Dapat pulpen aja 1 M? Mau dapat pahala yang biasa atau yang gede? Berangkat. Kalau mau yang gede di Masjid Nabawi di Madinah itu pahalanya 1000 kali lipat lebih utama sholatnya dibanding masjid yang lain. Nah, kalau jenengan sudah masuk ke Madinah, masya Allah. Kalau orang lain bilang kota terindah adalah New York, kalau kita Muslim, kalau kita ya ayyuhalladzina amanu, kota terindah adalah Madinah. Karena Rasul saja betah di Madinah. Indah banget Madinah itu. Indah banget. Dan pasti kangen. Pastikan. Dan pahalanya ada 1000 kali lipat. Makanya kalau jenengan ke Madinah, ya sebaiknya perbanyak sholat kalau di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pahalanya 1000 kali lipat lebih utama daripada masjid yang lain. Kemudian di Masjidil Haram di Mekah lebih istimewa lagi, yaitu 100.000 kali lipat lebih utama dibanding masjid lainnya. Kalau di sini kita sholat 1 kali, kalau di sana dilipatkan 100.000 kali. Jadi inilah sesuatu yang bikin Nabi Musa pengen jadi umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena zamannya Nabi Musa ngapunten kalau baju kena najis harus dipotong, dibuang, nggak boleh dipakai. Kalau umatnya Rasul najis dicuci. Kalau umatnya Rasul sholat sekali dinilai segini banyaknya. Balik ke yang tadi, kira-kira jenengan cuman pengen dapat bullpoint atau pengen dapat 1 miliar? Pengen cuma dapat bullpoint atau 1 miliar? Pengen cuma dapat pahala yang sedikit atau yang banyak? Yang banyak. Ya, harus yang banyak. Nih. Kalau 1 kali sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000 daripada di masjid lainnya, maka ya sekali di sana kalau dibandingkan dengan 1 tahun, maka sekali sholat di sana nilainya 273 tahun. Ini yang bikin Nabi Musa cemburu, yang bikin Nabi Musa iri. Kenapa? Karena sholat sekali dinilaikan
273 tahun. Bisa nggak dapat juga banyak, nggak usah ke sana? Bisa, yaitu Lailatul Qadar. Dari manapun tapi pertanyaannya, Lailatul Qadar pasti dapat atau mboten? Pasti dapat atau mboten? Mboten, dan kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu kita dapat atau enggak. Tapi kalau ini pasti. Jadi kalau jenengan satu hari sholat di Masjidil Haram, kalau ini dinilai 273 tahun, 273 tahun dinilai terus, berarti jenengan satu rangkaian sholat sehari sama dengan sudah pernah sholat 1369 tahun. Enak apa boten? Hidup kita mungkin cuma 70 tahun, tapi pahala kita melebihi umur kita. Ini kalau sehari. Kalau di Mekah, insya Allah keberangkatan 12 hari sama Samira, berarti perjalanan 1 hari. Di Mekah 5 atau 6 hari, di Madinah 5 atau 6 hari. Katakan 5 hari. Berarti 1300 ini dikalikan 5. Purun apa purun? Yang purun katakan saya. Alhamdulillah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, doa itu ada waktu dan ada tempat yang makbul. Kalau waktu ada banyak, ada Lailatul Qadar, ada tengah malam, ada salat fardu, ada waktu lapang, waktu sujud, antara azan dan iqamah, itu doa yang diberikan pada kita secara waktu. Tapi ada juga secara tempat. Secara tempat ada multazam, ada di belakang makam Nabi Ibrahim. Makam ini bukan makam ya, tapi makom, jejak kaki. Ya. Kemudian di Hijri Ismail, di Sofa Marwah, di Raudhah, ya di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan semua tempatnya di sana. Dan kita nggak boleh protes. Kenapa kok nggak di Jawa ya Allah, nggak boleh protes? Kenapa kok nggak di Kali Kepiting ya Allah, nggak boleh protes? Karena Allah yang sudah menentukan. Kalau kita ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah kalau itu memang tempatnya saya ke sana. Kalau jenengan punya pasangan yang paling jenengan cintai, terus sakit keras, obatnya hanya bisa diambil di atas pucuk Semeru. Kira-kira jenengan ambil nggak obatnya itu? Kenapa? Karena pertanyaannya, Allah lebih jenengan cintai daripada manusia nama boten? Allah lebih jenengan cintai daripada manusia nama boten? Kalau Allah bilang kalau kau mau diampuni dosa, dapat rahmat, dikabulkan doa-doa, tempatnya di sini. Kira-kira kita milih mikir atau nggih ya Allah saya berangkat? Kita milih berstatement saya belum mampu atau saya mau berusaha mampu ya Allah? Nunggu mampu atau berusaha mampu? Nunggu mampu atau berusaha mampu?